hadir kembali. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Silakan mulai. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith, karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat 4 mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok, batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinnya, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26, dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ, yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya, yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru.
Sekian, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Voice of Pentecost pengajaran dari pusat tentang bahasa roh. Kita boleh diberikan pemahaman tentunya. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberi, kita harus mengerti bahwa apa yang kita beri itu sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap kita yang percaya pada yang tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sambil mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita mau bawa persembahan kita buat Tuhan. Saya percaya jemaat yang itu adalah apa yang kamu berikan. Ya, kita akan doa terlebih dahulu. Luar biasa semangatnya. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengasihi dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sudah memberikan hidup buat kami. Dan saat ini juga kami akan memberi apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Berkat-berkat secara materi. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang kami miliki sesungguhnya saya pada Engkau sendiri. Dan kami mau mengembalikannya kepada-Mu Tuhan, sebagai tanda bahwa kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga semuanya kami bersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi bagi Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan lagu diedarkan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan puji, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bangkitkan imanmu, katakan puji dari awal. Tak usah takut, tak usah takut. Allah menjagamu. Tak usah bimbang, Yesus di hadapanmu. Tak usah khusus, tak usah khususah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati.
El Shaddai, El Shaddai. Kami ngomong haleluya, Kau Allah El Shaddai. Pagi ini Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau, kami mengangkat tangan kami. Ada satu pribadi yang luar biasa yang kami sembah. Ada satu pribadi yang luar biasa yang memegang tangan kami dengan kuat. Ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Engkaulah Allah El Shaddai itu Bapa. Kami percaya Tuhan. Untuk kami datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Engkau dengan segala kemegahan-Mu, dengan segala kuasa-Mu nyata dan hadir dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang beban berat diangkat bebannya Tuhan. Kami yang bersedih, berduka, kami diberikan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Bicara buat setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Satu kali yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Wah, hari ini kita semuanya berbiru-biru dia. Ya, luar biasa. Karena semuanya udah tahu di grup kita hari ini mau foto bersama gitu ya. Jadi pasti udah pada dandan. Nah, Bapak dulu dong, saya hari ini agak cakepan kan ya. Pakai kalung, coba aduh, gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur ya, setiap kita menjalani hari lepas hari dari Januari 2000 masuk bulan Desember dan sudah mau akhir. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Waktu hari Kamis ya Yohana ya, Kamis ya, kita ngumpul di rumahnya Pak Dani. Di situ kita ada seperti pemuritan gitu ya, katakanlah itu. Di grup juga saya udah info ya, kalau yang bisa hadir silakan hadir. Di situ Bapak Ibu Saudara, kita ada sekitar 7 sampai 8 orang ya. Ada Pak Dani, Bu Agnes, saya, Mas Tony, ada Yohanes, lalu ada Obed, Desi, dan Ferry ya. Kita sharing di situ. Dan waktu kita bersaksi, masing-masing, ayo bersaksi dong. Di situ memang kita melihat bahwa Tuhan itu pelihara setiap kita. Tuhan itu luar biasa. Dari Januari zamannya pandemi sampai Desember ini, tetap tangan Tuhan gak pernah tinggalin kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya hanya mau bicara tentang kehidupan rohani yang tidak hanya hidup tapi bertumbuh. Ya. Bukan sekedar hidup tapi bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin hari Sabtu di grup juga ada loh ya, tapi memang barangkali ada yang memang gak bisa hadir. Kemarin kita datang ke hari jadinya Geo. 1 tahun ya, kita tepuk tangan dan Geo sudah 1 tahun bahwa dia hari ini hadir loh, dia beribadah bersama kita. Luar biasa Geo ya. Nah Geo itu 1 tahun kemarin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya 1 tahun yang lalu itu datang waktu Geo dilahirkan ya, di rumah sakit di mana Geo lahir. Saya datang sama Sony. Dan itu dia masih bayi, masih baru keluar gitu ya. Dan waktu kemarin 1 tahun berlalu ya, dia langsung respon loh Bapak Ibu, luar biasa loh Gio ya. Nah 1 tahun, dan sudah 1 tahun berlalu, dan kemarin waktu kita datang dia sudah mulai berdiri, dia merangkak, dia mulai ngahau, suaranya udah mulai ngomong, udah mulai bisa gitu ya. Ada pertumbuhan. Saya melihat dia dari waktu baru lahir ya, sampai kemudian 1 tahun kemudian dia mulai sudah bisa merangkak, berdiri, udah mau agak goyang-goyang, udah kayak mau jalan gitu ya, udah mulai bersuara, sudah mulai tumbuh gigi gitu ya, sudah mulai kenalin orang. Itu adalah bertumbuh ya. Dari usia
satu hari sampai kemarin 1 tahun ada pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cuma berpikir begini. Saya pernah sharing sama Om Ayu, kalau saya nggak salah, atau sama Tante Poni, bahwa kita nggak cukup hanya cuma sekedar hidup sebagai orang Kristen. Kita ke gereja, ya. Kita ibadah, ya. Tapi kita nggak ngalamin Tuhan. Kita nggak bertumbuh secara rohani. Geon sekarang 1 tahun loh. Nanti 10 tahun ke depan, waktu dia sudah umur 10 tahun, sudah beda lagi. Dia sudah bisa membedakan mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Kalau sekarang dia lihat tombol listrik, ya pencet. Dia lihat air, dia tinggal nyemplung. Mau airnya dalam nggak dalam, pokoknya dia nyemplung. Karena dia 1 tahun, gitu. Tapi kalau dia sudah 10 tahun, Maher umur berapa? Tuh, Maher 9 tahun. Maher kira-kira kalau dicemplungin ke got mau apa enggak? Enggak mau. Maher udah ngerti, got itu kotor, ya kan? Tapi kalau Geo, sini Geo, ini ada got, masuk aja dia. Orang dia setahun, dia ngerti apa? Ya, karena dia setahun. Tapi kalau Maher 9 tahun, Maher sudah bisa melihat, udah mulai pelan-pelan dia udah tahu, ini jorok, ini bersih, ini nggak boleh, itu boleh. Itu orang yang bertumbuh. Dalam rohani pun kita harus mengalami pertumbuhan, bukan sekedar hidup. Bapak Ibu Saudara, saya usianya kemarin 50 tahun. Saya mulai terima Yesus itu waktu umur 16 tahun, ya, waktu 16 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, berapa lama Bapak Ibu Saudara kenal Tuhan dan lahir baru, ya. Barangkali ada yang umurnya 50 tahun, tapi baru kenal Tuhan 5 tahun terakhir ini, gitu. Nah, ada yang dari kecil udah ke gereja, dari kecil udah kayaknya, nggak pernah nggak ke gereja, beri persembahan, selalu beri persembahan. Tetapi waktu mobilnya disalib sedikit, langsung keluar kata-kata, gitu. Kan? Tapi tiap hari gereja loh. Tiap hari baca firman loh, gitu. Nah, Bapak Saudara, ukuran pertumbuhan itu bisa dilihat dari mana dia menyikapi hidupnya, dalam dia bersikap, bertutur kata, dia mengambil keputusan, itu dia bertumbuh. Bayangkan itu tadi, ilustrasi tadi, Geo 1 tahun dengan Maher 9 tahun. Maher sudah bisa memilah-milah mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi kalau Geo 1 tahun, pokoknya semua yang sini-sini dia ikut, sini-sini ikut, gitu loh. Tapi nanti semakin dia besar, dia mulai tahu, oh ini mama, ini papa, gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka di 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Sudah dapat ya? Kalau yang belum, saya sabar menunggu. Yuk sama-sama kita, yang sudah dapat kita baca. Di depan juga ada teksnya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Setiap kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu sesuatu yang seharusnya kita nggak layak untuk terima, tapi kita terima. Kita harusnya berdosa, kita harusnya dihukum, tapi kita mendapatkan itu. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau bilang seperti ini. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang umurnya 30 tahun, dia hidup, dia sehat. Tetapi kalau gayanya seperti Geo, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ditinggalin nangis, barangnya direbut nangis,
tahun, tapi perangainya seperti umur 1 tahun. Kira-kira itu bertumbuh nggak? Hidup nggak? Hidup. Dia bisa makan, dia bisa minum. Tapi bertumbuh nggak dia? Dia nggak bertumbuh. Karena dia seperti anak yang kecil, ya. Kalau saya kata di sini ciri-ciri anak yang kecil itu selalu ingin dilayani, ya, selalu ingin disuapin, selalu ingin diperhatikan, ya, selalu melakukan sesuatu dengan seenaknya tanpa pikirin apa yang orang lain nilai, sesukanya. Itu kalau kita punya anak-anak, kalau pada ini kan lagi ngeliatin Geo, kalau mamanya Bang Lam ada Prisil, ada adik bayinya juga, gitu ya. Waktu kita punya anak kecil, lihatlah mereka memang seperti itulah anak-anak, gitu loh, seperti itulah anak-anak. Tapi apakah kita yang sudah usia 30, 40, 50 tetap seperti itu perangainya? Gak mau dong ya. Kita harus semakin bertumbuh. Konteks hari ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu akan terpancar lewat kehidupan kita, lewat karakter kita, lewat cara pikir kita, lewat sikap kita. Masalah boleh ada, tapi orang yang dewasa itu beda dengan anak yang masih kecil. Orang yang dewasa, seperti kemarin kesaksiannya, wah saya bersyukur. Waktu kita bersaksi, sebenarnya kita sedang mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan yang kedua, kita sedang saling menguatkan satu dengan yang lain waktu kita bersaksi, gitu ya. Jadi waktu kita punya sifat seperti anak-anak, ya, usianya sih boleh dewasa, tapi kalau sifat anak-anak tetap ada dalam kita, dikit-dikit ngambek, baperan, nggak disalamin langsung sakit hati, gitu. Aduh, coba deh, ya. Padahal bisa aja gitu orang yang kita mau tuju itu dia lagi pusing, lagi memang gak enak badan, terus mukanya juga agak-agak cemberut, langsung kita mikirnya, ih pasti dia kayaknya sama saya tuh agak-agak gimana deh. Padahal orang itu gak ada masalah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu tidak cukup sekedar hidup, ya, tapi harus bertumbuh dan nggak hanya bertumbuh aja sebenarnya, ada kelanjutan yang menghasilkan buah. Nah, Bapak Saudara, saya mau setiap kita, ya, dalam pertumbuhan kita harus menghasilkan buah. Ini akhir zaman, ya, dunia udah semakin jahat. Dunia itu memang semakin jahat tuh, tapi kita harus tetap bertumbuh, kuat dan menghasilkan buah. Baik, sekarang mari sama-sama kita buka di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Sebelum kita masuk ke sana, ya, saya hanya mau bilang begini. Kita semuanya ini untuk bisa bertumbuh, ya, untuk bisa menghasilkan buah. Langkah awalnya kita harus punya komitmen. Gak bisa tiba-tiba kita main bertumbuh aja, gitu, tanpa didasari oleh apa? Oleh sesuatu. Sebelum kita melangkah, kita harus punya komitmen. Komitmen yang pertama itu apa? Komitmen kita dengan Tuhan. Waktu kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, itu adalah komitmen kita yang awal. Komitmen kita untuk mengikuti Tuhan, percaya sama Tuhan. Itu komitmen. Dan komitmen kita itu akan menghasilkan tindakan kita. Dalam kita berkomitmen, saya pokoknya hari Minggu saya komitmen mau ke gereja. Itu komitmennya. Waktu kita ke gereja, di situ kita bersama-sama ibadah, memuji menyembah Tuhan, dengar firman. Gimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak dengar firman? Gimana kita bisa dengar firman kalau kita nggak ada komitmen untuk saya mau ke gereja? Komitmen itu penting loh Bapak Ibu Saudara dalam setiap kita. Karena kenapa komitmen itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau bertumbuh. Anak kecil belum bisa punya komitmen. Tapi orang yang semakin bertumbuh, dia sudah mulai belajar untuk punya komitmen. Suami istri, engkau suamiku, engkau istriku, berkomitmen bersama
apapun masalahnya, mau susah, mau senang, aku berkomitmen sama engkau. Itu komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmen itu sangat mempengaruhi langkah kita ke depan. Ya, komitmen yang kita buat itu akan bisa mengembangkan diri kita. Kita akan bisa bertumbuh waktu kita punya komitmen. Ya. Nah, sekarang kita buka di Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Kita baca dulu bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Ya, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil, ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Saya ayat 6 ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Ini adalah cara untuk bertumbuh. Kita akan bahas satu-satu ya. Cara untuk bertumbuh. Bagaimana caranya untuk bertumbuh? Yang pertama, dasar untuk kita bertumbuh adalah di ayat 6. Saat kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dasar untuk kita bertumbuh, kita harus ada dalam Tuhan Yesus. Di luar Yesus nggak ada kehidupan. Di luar Yesus nggak ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama yang kita bisa untuk bertumbuh adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita harus tetap di dalam Dia. Ayat 6b-nya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap itu berarti kira-kira bisa keluar dulu sebentar, lalu masuk lagi. Kalau kita pengen jalan-jalan keluar dulu, nanti masuk lagi. Atau kalau tetap di rumah gitu loh. Tapi ngerti ya, tetap di dalam Yesus, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita bisa bertumbuh, ya. Karena kalau kita menerima Tuhan Yesus dan kemudian dikit-dikit kalau kata orang begini kita ikutin, kata orang begini kita ikutin, kita nggak bisa bertumbuh. Bapak Saudara, saya hanya mau bilang seperti ini. Tetap itu selain kita tetap memegang Yesus sebagai Tuhan, tetap itu juga kita menjaga persekutuan kita. Tetap dalam persekutuan saudara-saudara seiman. Karena di luar itu menawarkan banyak yang di dunia itu tawarkan buat kita, ya. Tapi waktu kita tetap ada di dalam persekutuan, dalam komunitas orang-orang seiman, ya, dalam dalam barangkali kalau ada persekutuan yang kita ikuti, di omong-omong tuh suka ikut persekutuan di sini, persekutuan di sana, tetap ikuti persekutuan itu, karena disitulah kita bisa bertumbuh, ya. Nah, kemudian waktu kita ada tetap di dalam Tuhan, maka disitulah kita akan melihat janji-janji Tuhan. Kita nggak bisa kalau lagi pengen menerima sesuatu baru kita datang sama Tuhan. Tapi waktu kita lagi merasa semuanya fine-fine aja kok, saya lagi punya duit, saya nggak butuh ke gereja, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap dalam Tuhan apapun kondisinya, tetap ikuti tracknya Tuhan, ya. Nah, jadi pertumbuhan yang pertama itu adalah kita menerima dan tetap dalam Yesus. Yang kedua, di dalam ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Stop dulu. Berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, sekarang lagi musim nih tanaman yang sekarang lagi viral nih. Adenium lah apa.
suami saya itu oh ya saya mau tahu si Mas Tony kan lagi pelayanan tempat lain. Kalau dia ada, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dia itu lagi tanda kutip tergila-gila sama itu tanaman-tanaman ya. Dia punya duit dikit, dia beli pot-pot. Terus kalau tanaman-tanaman itu waktu kemarin kita survei tempat di daerah Jonggol, nah Musi Nuraya tuh ketawa-ketawa. Dia itu bisa berhenti kan soalnya tanaman yang di sini tuh mahal, di sana itu tumbuh liar, dijongkok naik ke atas. Jadi dia langsung turun, dia langsung kemarin karena belum tahu, jadi pakai seadanya aja, tak obek, tak apa dipakai buat ngambilin itu tanaman liar itu. Sampai rumah dia langsung beli, minta saya nemenin dia beli itu apa namanya tuh, pokoknya karung-karung yang medianya sama potnya dia tanamin. Dan tanaman itu waktu dia ditaruh di media yang baik dan dia dipelihara, akarnya tambah lama semakin kuat. Jangan buru-buru, waduh ini kayaknya lemes-lemes nih, copotin, pindahin lagi ke pot yang lain. Ini kayaknya agak lemes, pindahin lagi. Nggak bisa. Tanaman itu dia harus ada di satu pot dan dia sepertinya hari pertama, kedua agak lemes, tapi lama-lama waktu dipelihara baru kata dia seger. Karena tanam akarnya itu udah kuat, udah masuk ke tanah, udah nutrisi dari tanah itu udah masuk ke dalam, melalui akarnya itu masuk untuk pertumbuhan tanaman di atasnya, berakar dengan kuat. Ikut Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa waktu kita ada masalah, kayaknya mau coba-coba deh ke sana, ada masalah mau coba-coba deh ke sini. Tuhan izinkan semua masalah terjadi, tapi diam, tenang, dan biarkan Tuhan nanti yang beracara. Yang penting kita berakar kuat. Nanti nutrisi firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang kita baca, yang kita bersama-sama saling sharing, bersaksi, itu menjadi nutrisi yang kuat untuk kita bertumbuh di dalam iman percaya. Ya. Ayat 7 berarti pertama berakar. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Kalau orang arsitek, orang bangunan, kayak Bu Agnes itu dia dulu orang proyek, dia tahu membangun. Yang paling kuat itu harus apanya? Fondasinya, dasarnya. Hendaklah dibangun di atas Dia. Tuhanlah yang menjadi fondasi dasar kehidupan kita. Ya, lalu kemudian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh. Orang yang teguh itu, kenapa orang Jawa itu sering banget dikasih nama teguh, ya? Karena harapannya itu pasti anaknya itu nanti menjadi orang yang kuat. Teguh itu kuat, gitu ya. Karena orang yang teguh itu orang yang kuat, punya pendiriannya, yang gak gampang digoyahkan oleh masalah ataupun apapun, tawaran-tawaran dunia pun dia tetap kuat, ya. Dan kemudian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Orang yang bertumbuh itu orang yang selalu bersyukur apapun kondisi masalahnya. Sakit penyakit kadang bisa Tuhan izinkan ada, tapi orang yang bersyukur hatinya gembira, dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu membuat kita menjadi seperti tanaman itu. Waktu dia bersyukur, mau ada hujan, mau ada matahari, dia bersyukur, dia menjadi tanaman yang akan dilihat orang itu akan indah, akan bagus. Tapi dia memang punya akar yang kuat, dan dia tetap ada dalam pot itu apapun kondisinya, dan dia terus bersyukur. Ya, dia tetap, kalau saya bisa bayangin kalau bicara bersyukur diilustrasikan tanaman, daunnya itu akan tetap dia melambai, nggak begitu ada hujan langsung dia muncul, atau pas lagi panas matahari dia lagi kesel dia muncul, enggak. Apapun kondisinya, tanaman itu tetap dia mengembang, tetap bunganya itu mekar. Orang yang bertumbuh punya ciri-ciri seperti itu, ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau bilang bahwa setiap kita, Tuhan izinkan punya banyak masalah, Tuhan izinkan melalui pencobaan, tapi melalui semua itu, disitulah kita bisa menilai, ya, bahwa apakah kita sudah bertumbuh atau ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang di dalam 1 Yohanes 2 Petrus 3 ayat 18, saya bacakan aja ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita yang tadi ya. Karena baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena waktu kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Waktu kita bertumbuh, Tuhan yang dimuliakan. Sudah puluhan tahun kita melayani, puluhan tahun kita jadi orang Kristen, tapi kenapa seringkali kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita? Waktu ada masalah, kita langsung ngedumel, kita langsung ngambek, nggak mau ke gereja. Waktu kita sepertinya tidak diperhatikan oleh pimpinan di kantor atau oleh pasangan kita langsung ambil sikap, saya nggak mau berdoa, saya mau ngambek, saya mau sering komplain sama Tuhan. Jangan. Bapak Ibu Saudara, lewat hidup kita, waktu kita bertumbuh, maka Tuhan yang dipermuliakan. Gitu. Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kita. Saya percaya setiap kita, waktu kita bertumbuh dalam Tuhan, maka orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu akan punya buah-buah yang manis rasanya. Manis rasanya. Semua orang bisa melihat. Saya sampai berpikir gini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang di sekeliling kita, entah itu barangkali satpam kantor, satpam lingkungan rumah, atau kalau kita punya pembantu di rumah, apakah mereka sudah melihat kita dan mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita? Sudah melihat Yesus artinya dalam hidup kita dan mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Gitu. Pernah saya sharing sama ada satu orang bilang gini, "Ih, kenapa ya satpam dan OB kita itu ini dia cerita ya, kok malah semakin tanda kutip radikal dengan kepercayaannya, padahal dia kerja di gereja, padahal dia jadi OB dan satpam di gereja, atau dia jadi OB dan satpam di perusahaan yang punyanya orang Kristen. Kenapa dia kayak semakin radikal dengan kepercayaannya?" Saya cuma bilang begini, harus dicek apakah lingkungan gereja itu, lingkungan kantor yang dipimpin orang Kristen itu sudah jadi berkat buat dia. Apakah sudah kita jadi berkat? Apakah sudah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita? Gitu loh. Saudara, saya hanya percaya waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah, dan buah yang manis dan dinikmati oleh semua orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya firman ini saya nggak sampaikan panjang-panjang karena saya hanya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara bahwa mari bertumbuh. Jangan cuma sekedar hidup. Kalau orang cuma sekedar hidup, dia menjalani hari-harinya, berhari jadi 1 tahun, 9 tahun seperti Maher, lalu barangkali usia seperti Tisha 20, Lady 17, dan barangkali seperti Pak Obed, Pak Obed 17 ya, 17 jalan-jalan gitu ya. Nah, seperti kita cuma melalui hari-hari dan oke Tuhan, kata Tuhan kan hidup cuma sampai 70 tahun ya, saya nunggulah sampai 70 tahun, terus doing nothing, gak bikin apa-apa buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, seperti yang lagu yang beberapa minggu lalu kita nyanyikan. Minggu lalu 2 minggu lalu pas di Mei. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Saya mau bilang itu, jangan cuma sekedar hidup, tapi bertumbuhlah dan berbuahlah. Karena waktu yang Tuhan kasih kepercayaan sama kita itu kita nggak pernah tahu. Ada yang
tunduk kepala Pak Imam Musik, silakan maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita akan ujian tahun berikutnya. Mari kita renungkan firman yang tadi kita dengar Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bukan sekedar hidup, tapi kita harus bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lebih lagi hari lepas hari. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. ku tahu Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. lagu ini Tuhan menyatakan bahwa kami tahu hidup kami adalah hanya untuk menyembah Tuhan. Hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami mau hidup kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, Engkau pakai setiap kami untuk menjadi alat Tuhan. Karena firman berkata dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan Yesus, Tuhan pilih kami bukan kebetulan. Tuhan pilih kami bukan asal-asalan Tuhan. Tuhan pilih kami karena Tuhan menentukan kami dari semula untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau komitmen Tuhan, kami mau komitmen untuk kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau menerima Engkau dan tetap di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berakar kuat di dalam Engkau. Kami mau menjadi teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan hari-hari ini untuk terus kami bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya manis dan semua orang boleh menikmati buahnya, dan nama Tuhan dipermuliakan dan melalui hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus hamba terbatas, tapi Roh Kudus Engkau yang terus Tuhan bekerja. Terus Tuhan biar firman pagi hari ini berakar dengan kuat, dan kami boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Bilang buat diri sendiri, bertumbuh, berakar, berbuah. Haleluya.
Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ada kampus depan. Kita membawa umat Tuhan Yesus yang sudah dipersiapkan. Kita bersama-sama berdiri. Kita pegang amplop kita pegang bersama kita. Kita berdoa buat Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi siang hari ini firman yang sudah menguatkan setiap kami untuk kami bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan rohani kami. Dan sebagai tanda kami bertumbuh, berakar dan berbuah, saatnya juga kami menyatakan itu dengan apa yang kami mau berikan buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan sekali lagi berkati setiap kami yang memberi, berkati setiap kami juga akan mengelola Bapak. Sehingga semuanya biarlah kami boleh bawa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur dan siap bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Karena tetap bersedepan, sedangkan bawa Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Tuhan berkati setiap kita. Kita akan menjalankan pengumuman. Ibu lagi. Soalnya saya lagi. Pada nih, inget loh pengumuman. Ya, aduh. Lagi nelfon lagi. Padahal ini pura-pura ngurusin geo loh. Padahal sebenarnya akses yang ngurusin geo, bukan dia. Ya. Nah, kalau sekarang, puji Tuhan, saya mau umumkan kita masih di bulan Desember ini, minggu depan tetap ibadah, ya, seperti biasa, ya. Karena nanti di minggu berikutnya baru kita acara Natalan, ya. Jadi minggu depan masih ada tanggal 20 kita ibadah bersama, ya. Kita ibadah bersama jam 10. Nah, di ibadah itu nanti yang oma-oma, ya, yang ada paduan suara itu latihan, ya. Di setelah ibadah nanti latihan. Boleh. Latihan dengan Koferi, karena kan nanti yang main keyboard juga Koferi. Jadi minggu depan untuk yang ibu-ibu, oma-oma, ya. Dan ternyata tadi kata Om Ayu juga nggak hanya yang oma-oma dan opung-opung, tapi juga yang ibu-ibu muda yang merasa sudah ibu-ibu yang udah punya anak, apa yang sudah menikah juga nanti harus ikutan nyanyi. Kalau saya nengok kan, saya sudah tahu. Gitu, ya. Jadi kayak Fanny, kayak Dewi, ya. Agnes harus juga ikutan. Nah, kemudian selanjutnya Natal kita tanggal 27 jam 5 sore, ya. Itu sebelum sampai di sana kan oma-oma ini yang mungkin cuma latihan sekali, ya, Kak Obe, tanggal 20 doang. Pasti sih saya lagi berpikir Mas Tony bahwa setelah tanggal 20 latihan ada satu hari untuk latihan lagi, tapi kemudian seperti juga usher dan kolektor pengennya sih lihat lokasi di atas gitu, supaya mereka tahu mereka itu nanti kolektornya dan itu masuknya tuh dari mana, lalu ushernya mesti gimana, lalu dari panggung itu naiknya kemana, turunnya kemana gitu loh. Atau entah ya dia. Ngomong nggak tahu ya berpakungnya ya. Mungkin ngomong pakai tarian kan? Oh iya, soalnya dia tahu, jadi kita pakainya ruangan di atas, jadi bukan di sini. Pangungnya tuh gede banget gitu loh. Mama, jadi Mama mesti lihat jadi supaya bisa persiapan kan. Kira-kira bajunya apa panjang sampai ke bawah gitu. Nah,
yang kalau lihat di Facebook atau di DP saya di WhatsApp itu kan saya pakai baju putih tuh ya. Nah, kira-kira bagus nggak ibu-ibu bapak ibu lihat? Cantik ya, terima kasih. Itu sebenarnya itu pengaruh yang foto loh, kamera itu pengaruh kamera ya. Nah, jadi sekalian dari tempat ini saya mau bilang kita beri tepuk tangan dulu karena Pak Dani ya, Pak Dani kemarin selain Geo hari jadi juga sudah meresmikan studio fotonya. Ya. Nah, Pak Dani ini diem-diem fotografer handal sebenarnya. Ya. Jadi kita yang kita yang udah cakep bisa jadi lebih cakep gitu menurut saya. Melalui tangannya Pak Dani. Nah, jadi Bapak Ibu, saya udah bilang ke Pak Dani buruan deh kasih harganya berapa supaya kita nanti, karena saya itu gini loh, setiap kita ayo bikin foto keluarga bersama. Karena kadang suka ya ngapain sih bikin foto, nah tapi nanti sudah ada yang sudah pergi kita nggak ada fotonya gitu loh. Jadi saya pengen himbau dari tempat ini karena nggak kebetulan gitu ya. Nah kita punya ada jemaat kita, pekerja kita ya yang punya foto studio itu biar kita sama-sama nanti foto di sana ya. Dekat kok, di seberangnya Merapi Merbabu, tepatnya di seberangnya Setiakawan nyebrang. Nah, jadi itu aja, jangan lupa. Lalu gini, waktu kemarin hari Kamis itu kan kita ada full atau pemuritan atau doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti rencananya setiap mulai di tahun 2021 kita akan tetap seperti hari Kamis itu kita kumpul satu tempat ya. Kalau memang bisa di rumahnya Pak Dani atau ke tempat lain, disitulah kita nanti berkolaborasi bersama, sharing sama-sama, saling membangun satu sama yang lain. Ya, oke, gitu aja pengumumannya. Nanti saya udah saingan sama Bang juga kan, Bang. Apa ya? Dan mari semua Bapak Saudara kita bangkit berdiri, kita akan. Oh iya, untuk Natal, nggak apa-apa sambil berdiri, Bapak Ibu sambil berdiri. Natal ternyata dana yang tadinya 23,5 ditambah 6 juta 29,5 ternyata karena ada kenaikan untuk budgeting sound dan lighting juga kamera jadi menjadi 32,5 juta tapi sudah masuk 31,5 juta kurang 1 juta lagi ini baru tanggal 13 2 minggu lagi lebih Tuhan kasih bayangin kalau sudah 31,5 juta udah masuk ya cuma kurang 1 juta aduh pokoknya doa Bapak Ibu Saudara akan puncak surga dan surga akan curahkan berkatnya yang luar biasa amin ya kita akan akhiri ibadah kita doa silakan Pak Tony karena tadi nggak ada jadi sekalian doa penutup langsung doa berkat. Terima kasih Bu Ira. Saya sebenarnya nggak mau ke depan karena saya basah-basahan karena saya basah hujanan karena mengejar mau foto jadi saya hujan tabrak ya. Tahan hentinya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus kalau tiap karyamu yang ajaib buat kami mau berbuah dan semakin berbuah ketika kami mau berbuah kami percaya kami punya akar yang kuat tertanam di gereja lokal yang kuat untuk menghasilkan buah yang lebat dan manis rasanya. Terima kasih Bapak untuk firman. Terima kasih buat kami semua boleh mendengar firman-Mu, kami boleh beribadah sama-sama. Kami percaya kami mau bangkit dan menjadi terang karena terang Tuhan sudah terbit atas kami dan kemuliaan Allah nyata atas kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami. Terus Engkau berkati. Engkau pakai para pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, staf menteri, anggota DPR, MPR, hingga DPRD Kota Bekasi. Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menjadi kesempurnaan pemulihan bangsa bahkan kota. Berkati kota kami. Bapak Rama Effendi dengan wakilnya Pak Tri dan seluruh jajaran yang ada untuk membawa kota ini bawa menjadi kota
kota Shalom, kota kemenangan, kota keindahan, kota kedamaian ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk pemimpin rohani kami, gembala pembina kami, Bapak Insinyur Dr. Nikol Sutoraharjo, dengan 4 wakil istri, bahkan anak-anak, cucu, mantu dari seluruh jajaran yang ada, dari Krayon hingga Karayon dan Subrayon, sampai gembala-gembala cabang dan nanti bahkan gembala-gembala kubu. Engkau berkati masuk dalam era yang baru, dari new dimension menjadi new integrity. Saya percaya kalau masuk ke 2021 dengan satu integrity atau integritas yang daripada Tuhan. Bahkan jemaatmu Tuhan di tempat ini juga Kau berkati. Berkati Karayon kami Tuhan, pasangan Harnadi dengan kedua wakilnya. Terus Kau pakai rayon ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Kau berkati gembala kami Tuhan, dari Panua Ginting, Ibu Bosel dengan seluruh staf penggembala Ibu berkati. Kau pakai Bumi Bekasi Baru menjadi alat kemuliaan, menjadi terang bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau pakai juga setiap kami Tuhan yang ada di Merapi Merbabu. Engkau pakai setiap kami menjadi alat. Saya percaya manajemen Merapi Merbabu Kau juga berkati. Kau tambah-tambahkan mereka dengan kasih. Saya percaya ada kemuliaan tempat ini, ada penuaian besar terjadi tempat ini. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur untuk mujizat, demi mujizat yang kami alami untuk persiapan Natal kami. Saya percaya ada mujizat yang lebih besar lagi Engkau persiapkan buat kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Kau sediakan buat kami. Mari M2 Family yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang main dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu.